Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah biniyatil iyadah biziyadah annallaha taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa taqdisana wa zakawatina wa sadaqatina wa jami'a amilna min a'malil khair wa min a'malis salih wa yaj'aluna wa iyyakum minal a'idin wal faizin biridai rabbil alamin wa ya'idu alaina wa alaikum sinin ba'da sinin wa awama ba'da awam ala ma yuhibbu khairan ala ma yuhibbu rabbuna wa yarda fi khairin wa lutf wal afiyah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin qamaril wujud fi hatal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, para jamaah hadirin wal hadirat, fastabiqul khairat, yang insyaallah semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus para tuan-tuan guru al-mukarram Al-Ustaz Firdaus Jamal Jailani, yang insyaallah semuanya apa yang beliau sampaikan nasihatnya buat kita semuanya insyaallah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal mukarram Al-Ustaz Bapak Ertarudin, insyaallah mudah-mudahan kita doakan Allah berikan sehat panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarram Al-Ustaz Abdurrahman, dan juga pembawa acara Ustaz Mansur, dan juga hadirin wal hadirat rahimakumullah, terkhusus kepada sahibul wasilah atau sahibul musibah, yaitu keluarga besar almarhum al-maghfurlah, yaitu Bapak Hasanuddin. Mudah-mudahan malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah almarhum al-maghfurlah kuburnya saat ini dijadikan raudhah min riyadil jannah. Semuanya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan kubur pada malam hari ini juga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak nasihat yang kita dapatkan malam hari ini. Ini jam 10 harus sudah selesai kesepakatan daripada pengurus Fastabiqul Khairat. Ini 56 menit, tinggal 4 menit lagi. Insyaallah ana sedikit aja, mudah-mudahan bermanfaat. Hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibukakan hijab. Artinya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keagungan, yang mana diperlihatkan bahwa orang-orang yang di dalam kubur itu Rasulullah tahu. Orang yang mendapatkan kenikmatan kubur, orang yang disiksa kubur, ini Rasulullah tahu. Ada satu sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad abawaya mata." Ya Rasulullah, sungguh kedua orang tua saya sudah mati. Lalu adakah amalan, adakah perlakuan baik atau bakti saya kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Kata Rasulullah, bisa kamu berbakti kepada orang tua kamu yang sudah meninggal. Caranya bagaimana? Dikasih tahu Rasulullah SAW, istighfaru lahuma wa du'a lahuma. Jadi kata Rasulullah, cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, ini kita harus banyak beristighfar, dikhususkan kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, kita harus banyak berdoa untuk kedua orang tua. Kita mendoakan kedua orang tua, beristighfar kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, itu cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Untuk ini caranya bagus.
Thariqah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap yang meninggal kita bacakan Fatihah, kita bacakan Yasin, kita bacakan surat Al-Baqarah, kita bacakan kalimat-kalimat thayyibah. Bagus, ini teruskan seperti ini. Kenapa? Karena ini yang akan bisa menyelamatkan daripada ahli kubur. Ahli kubur ini bakalan celaka kalau bukan karena orang-orang yang masih hidup. Makanya orang yang mati duluan itu, kesempurnaan yang mati duluan itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia didoakan orang banyak. Orang yang nggak kenal aja kita didoakan sama orang-orang yang nggak kenal. Selalu doanya apalagi di khutbah daripada Jumat. Ini selalu didoakan, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, menjadikan rukun daripada Jumat. Selalu didoakan. Itu ngalir semuanya pahalanya. Makanya ayo sama-sama kita masih hidup. Imam Ghazali menyatakan bahwasanya kenapa kita masih hidup, melalui lisannya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Habib bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, bahwasanya kata Imam Ghazali, kalau orang sekarang masih hidup, kita masih hidup, ini tandanya kita diberi kesempatan untuk bertobat, untuk membenahi diri kita, supaya kita masuk ke dalam kubur itu tanpa ada siksa, tanpa ada hisab. Jadi udah tobat duluan. Makanya kita diberikan kesempatan panjang umur, ayo sama-sama untuk benahi diri. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang akan menyiksa kita di dalam kubur. Jangan, hadirin. Mesti takut kita semuanya. Kenapa? Kubur itu gelap. Kalau bukan amal baik kita, kalau bukan kebaikan-kebaikan kita, ini siapa yang akan menolong kita? Ibu, bapak, saudara, istri, semuanya tidak akan bisa menolong kita kecuali amal baik kita, perbuatan baik kita waktu di dunia. Jangan pernah mengecilkan kemaksiatan sekecil apapun. Ini semuanya hidup di dunia gak gratis. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji darah kejelekan, sekecil biji darah kebaikan, ini ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nanti akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Al-yauma nahdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan kita, mata kita ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya yang kita lakukan di dunia ini ada catatannya. Enggak sembarangan, enggak gratis, enggak semau gue, enggak. Di dunia ini ada pertanggungjawabannya nanti kelak di akhirat nanti. Jangankan di akhirat nanti, di dalam kubur ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita perbenahi diri kita. Kita bakalan mati semuanya. Kita bakalan mati menunggu giliran saja. Orang yang mati ini adalah hak semuanya, nggak perlu ditakutkan. Yang takut ini adalah mati suul khotimah, mati dalam keadaan kejelekan, kehinaan. Itu yang kita takutkan. Di dalam sakaratul mautnya kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mati ini bakalan, cuma takut kita mati dalam keadaan suul khotimah. Makanya kita mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan syaratnya mati insyaallah kalau kita mengamalkan daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu yamutu ala husnul khatimah. Kata Rasulullah, ada 3 golongan orang yang mati bakalan di husnul khotimahkan, alias mati dalam rahmat Allah, mati dalam ridhonya Allah, mati dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apabila kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam ridhonya Allah, mati dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu alladzi yadhkurullaha bil bukai. Yang pertama kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam sampai mengeluarkan air mata. Sudah menangis tengah malam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pengen mati husnul khatimah,
bangun tengah malam, sholat tahajud, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Quran sampai mengeluarkan daripada air mata kita. Itu kita bakalan mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua langsung saja wahubul ulama. Yang kedua adalah orang yang cinta kepada ulama. Orang yang cinta kepada ulama itu muhibbin, semuanya thariqahnya kita ikutin. Itu adalah orang yang bakalan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga yaitu wahubu sholawatu ala nabi, orang yang banyak bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhirat nanti kita dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nas di yaumil qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Hei manusia, kesinilah, akan aku berikan syafaat orang yang paling banyak bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan itu daripada syarat mati dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kita berzikir, baca Al-Quran tengah malam sambil mengeluarkan air mata kita. Insya Allah dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua cinta ulama. Yang ketiga cinta memperbanyak daripada solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, mudah-mudahan almarhum al-maghfurah insya Allah mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni daripada segala dosa-dosanya, kuburnya jika raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.